Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maitza Zulfa dari kelompok 2 bersama dua rekan saya yaitu Airin Dwi Indriansyah dan Desi Ratnasari. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep pajak penghasilan badan usaha. Apa sih badan usaha itu? Dan kenapa sih badan usaha harusnya pajak? Karena setiap badan usaha yang menerima penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak baik mau bulanan maupun tahunan kepada pemerintah. Nah, subjek pajak badan tuh apa saja sih? Nah, yang pertama ada subjek pajak badan dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan di Indonesia. Nah, kewajiban pajaknya dimulai saat badan tersebut didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat badan itu sudah tidak beroperasi. Nah, ada juga subjek pajak luar negeri. Nah, apa sih subjek pajak luar negeri? Subjek pajak luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi memperoleh atau menerima penghasilan melalui BUT maupun tidak melalui BUT. Nah, ada perbedaannya. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri, yaitu dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri itu dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Nah, perbedaannya adalah terletak di penghasilan dan tempat tinggalnya. Kapan sih kewajiban pajak subjektif dimulai dan berakhir? Nah, kalau di dalam negeri, dimulainya itu saat badan tersebut didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia. Kalau di luar negeri melalui BUT saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Di luar negeri tidak melalui BUT saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan warisan belum terbagi yaitu saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Yang kedua yaitu bukan subjek pajak badan. Bukan subjek pajak badan meliputi yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua yaitu organisasi-organisasi internasional yang mempunyai syarat pertama yaitu negara Indonesia merupakan anggota dari organisasi internasional tersebut. Yang kedua yaitu organisasi ini tidak menjalankan usaha maupun kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pembayarannya bersumber dari APBN maupun APBD. Yang ketiga yaitu penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang keempat yaitu pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Baik, yang ketiga yaitu objek pajak badan. Objek pajak badan merupakan penghasilan, yaitu kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan, termasuk penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya yaitu laba usaha, kemudian ada keuntungan penjualan atau pengalihan harta, lalu pengembalian pajak, bunga dan diskonto, dividen, dan lain-lain. Baik, selanjutnya objek PPh bagi wajib pajak badan dibagi menjadi dua. Yang pertama, objek penghasilan badan dalam negeri dan objek penghasilan badan luar negeri. Objek penghasilan badan dalam negeri merupakan seluruh penghasilan yang diterima maupun diperoleh oleh badan tersebut bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Sedangkan objek penghasilan badan luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu penghasilan WP badan luar negeri BUT dan bukan BUT. Selanjutnya, kelompok objek pajak badan. Objek pajak bersifat tidak final, pasal 4 ayat 1. Jenis pajak
penghasilan yang belum selesai atau masih diperhitungkan dengan jenis penghasilan lainnya. Yang kedua ada objek pajak bersifat final pasal 4 ayat 2. Pajak yang sudah diselesai atau dikenakan langsung pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Terakhir ada objek pajak yang tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 3. Hal-hal ini tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk dikenakan pajak oleh negara. Terakhir tarif. Yang pertama, tarif khusus untuk perusahaan TBK. Wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang terbentuk perseroan terbuka atau TBK diberikan tarif lebih rendah 3% dari tarif PPh badan normal. Yang kedua, fasilitas PPh badan 0,5%. Wajib pajak badan juga dapat menggunakan tarif pajak penghasilan badan 0,5% dari peredaran bruto dengan jangka waktu tertentu. Kesimpulannya, setiap badan usaha yang memperoleh penghasilan wajib bayar pajak penghasilan atau PPh dikenakan pada penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal. Subjek pajak badan dibagi menjadi subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Kewajiban pada subjek pajak dalam negeri dimulai saat badan didirikan di Indonesia, sementara subjek pajak badan luar negeri dikenakan pajak jika memperoleh penghasilan di Indonesia, baik melalui atau tanpa bentuk usaha tetap. Penjelasan dari kelompok 2 tentang konsep pajak penghasilan badan usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.